Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Mem Ika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal untuk persiapan penilaian akhir semester Gersal kelas 11 bagian 1. Kita akan membahas soal nomor 1 sampai dengan 10. Diperhatikan dengan baik ya, supaya nanti bisa mengerjakan dan memperoleh hasil yang maksimal. Nomor 1, himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat dikurangi 8x ditambah 15 sama dengan 0 adalah, nah di sini kita akan memfaktorkan persamaan kuadrat. Kita faktorkan ya, masih ingat dulu cari dua bilangan, jika kita kalikan hasilnya adalah 15 dan jika kita jumlahkan hasilnya adalah koefisien x atau negatif 8. Nah, bilangan tersebut adalah negatif 3 dan negatif 5. Nah, negatif 3 dikali negatif 5 hasilnya 15. Negatif 3 ditambah negatif 5 hasilnya negatif 8. Nah, kita buat pemfaktorannya x min 3 dikali x min 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita punya dua bilangan ya. Jika dikalikan ini hasilnya 0, maka kemungkinan yang pertama x min 3 ini adalah 0. Maka kita buat x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Dan kemungkinan yang kedua atau x min 5 nya ini adalah 0. X min 5 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 5. Jadi kita punya dua nilai x di sini, yaitu x sama dengan 3 dan x sama dengan 5. Kita bisa menuliskan jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 atau 5 ya, x, y 3,5. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Ini masih membahas persamaan kuadrat. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita faktorkan ya, atau kalian bisa menggunakan rumus ABC. Nah, di sini untuk mempermudah dikali setengah supaya nanti mempermudah dalam pemfaktoran, yaitu koefisien x kuadratnya ini 1. Oke, dikali setengah maka kita dapatkan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, cari dua bilangan, jika kita jumlahkan hasilnya 5 dan dikalikan hasilnya 6. Nah, bilangan berapa saja itu? Yaitu 2 dan 3. Jadi kita tulis di sini x ditambah 2 dikali x ditambah 3 sama dengan 0. X ditambah 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 2. Atau x ditambah 3 sama dengan 0, x sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3, negatif 2. Nomor 3, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 24 kurang dari 0 adalah, nah di sini adalah pertidaksamaan kuadrat. Caranya sama seperti di nomor sebelumnya, hanya saja nanti kita menentukan grafiknya ya. Jadi kita faktorkan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 24 sama dengan 0. Cari dua bilangan, jika kita kalikan kita jumlahkan hasilnya negatif 2 dan dikalikan hasilnya negatif 24. Bilangan tersebut adalah 4 dan negatif 6. X dikurangi 6 dikali x ditambah 4 sama dengan 0. X dikurangi 6 sama dengan 0, x sama dengan 6. Atau x ditambah 4 sama dengan 0, nilai x yang kedua adalah negatif 4. Baru kita buat grafiknya. Ada dua nilai x di sini, yaitu negatif 4 dengan 6. Kita buat di garis bilangan. Selanjutnya kita cari
karena di sini tandanya kurang dari, nanti kita menentukan di sini ada 3 buah daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian pertama, kedua, dan ketiga. Kita cek untuk X sama dengan negatif 5. Jadi untuk yang daerah negatif 4 ke kiri, ini kita ambil nilai X nya negatif 5. Tidak harus negatif 5, kalian bisa mengambil X sama dengan negatif 6 atau X sama dengan negatif 7 ya. Yang penting nilainya kurang dari negatif 4 ya. Saya di sini ambil X sama dengan negatif 5. Kemudian kita masukkan ke sini, ke persamaan X min 6 dikali X ditambah 4. Kita masukkan X nya ganti dengan negatif 5. Negatif 5 dikurangi 6 dikali negatif 5 ditambah 4. Ini berapa? Negatif 11 dikali negatif 1. Negatif dikali negatif hasilnya positif, yaitu 11. 11 positif, kasih tanda plus di sini. Jadi daerah di kiri negatif 4, ini negatif 4 ke kiri, ini adalah nilainya positif. Selanjutnya kita cari yang di sini antara negatif 4 dan 6. Saya ambil misalkan X nya 0. Boleh diambil misalkan X sama dengan negatif 3, boleh nggak? Boleh. Yang penting nilainya antara negatif 4 dan 6. Kalau saya ambil X nya sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan ini. Jadi X nya ganti 0. 0 dikurangi 6 dikali 0 ditambah 4 sama dengan negatif 6 dikali 4. Berapa hasilnya? Negatif 24. Karena hasilnya negatif, maka di sini kita kasih tanda negatif. Nah, selanjutnya untuk daerah yang lebih dari 6, berarti ambil berapa nilai X nya? Ambil nilai X yang lebih dari 6. Misalkan X nya sama dengan 7. Lalu kita masukkan ke persamaan ini. Jadi X nya ganti 7 ya. 7 dikurangi 6 dikali 7 ditambah 4 sama dengan 1 dikali 11. Hasilnya 11. 11 positif, kasih tanda plus. Karena yang ditanyakan di sini adalah kurang dari negatif atau positif. Karena kurang dari berarti kita ambil yang daerah negatif. Nah, kita kasih tanda di sini, kita arsir ya. Maka daerah penyelesaiannya adalah antara negatif 4 dan 6, atau secara matematis kita menuliskannya sebagai berikut: negatif 4 kurang dari X kurang dari 6. Gitu ya. Oke, sekarang nomor 4. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 lebih dari sama dengan 0 adalah, ini masih membahas pertidaksamaan kuadrat, maka kita faktorkan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 sama dengan 0. Kita cari dua bilangan kalau ditambahkan hasilnya negatif 4 dan dikalikan hasilnya 3. Nah, kita peroleh dua bilangan tersebut adalah negatif 1 dan negatif 3. Sehingga pemfaktorannya X dikurangi 1 dikali X dikurangi 3 sama dengan 0. X dikurangi 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Atau X dikurangi 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Nah, grafiknya di sini kita buat ada dua nilai X ya, 1 dan 3. Kita buat di garis bilangannya. Di sini 1. Nah, di sini 3. Kenapa di sini bulatannya saya buat penuh? Karena tanda pertidaksamanya ada tanda sama dengan di sini, maka bulatannya kalian buat penuh ya. Nah, selanjutnya ada 3 buah daerah penyelesaian. Mana yang merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini? Nah, caranya sama. Untuk daerah yang kurang dari 1, yaitu 1 ke kiri ini, kita ambil ya nilai yang kurang dari 1, misalkan X nya 0. Nah, 0 kita masukkan ke persamaan X dikurangi 1 dikali X dikurangi 3 sama dengan
Nah, di sini X-nya ganti dengan 0. 0 dikurangi 1 dikali 0 dikurangi 3 sama dengan negatif 1 dikali negatif 3 sama dengan positif, yaitu positif 3 ya. Maka dari dari 1 ke kiri ini kasih tanda plus. Selanjutnya untuk daerah antara 1 dengan 3 ambil X sama dengan 2 misalkan, sehingga kita peroleh di sini 2 dikurangi 1 dikali 2 dikurangi 3 sama dengan 1 dikali negatif 1. Berapa hasilnya? Negatif 1. Negatif ya, maka di sini kita kasih tanda min. Selanjutnya untuk X sama dengan 4 di daerah yang lebih dari 3 ya, kita ambil X-nya 4. 4 dikurangi 1 dikali 4 dikurangi 3, 4 dikurangi 1 3, 4 dikurangi 3 1, 3 dikali 1 1. Nah, 1 positif kasih plus. Nah, karena di sini mintanya lebih dari sama dengan, berarti yang plus kita cari tandanya yang plus. Nah, ternyata dari 1 ini ke kiri kita arsir. Nah, kita tulis ya X kurang dari sama dengan 1, atau di sini yang plus adalah dari 3 ke kanan, jadi kita arsir. Nah, menuliskannya X lebih dari sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 1 atau X lebih dari sama dengan 3. Nomor 5, persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 8 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Nilai dari 2X1 kuadrat ditambah 2X2 kuadrat adalah, nah, kita menentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta. A sama dengan 1, B-nya negatif 4, dan C sama dengan negatif 8. Nah, kalau mencari bentuk seperti ini, ada X1 dan X2, maka kita ingat rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Dengan X1 ditambah X2, rumusnya apa kemarin? Kita ingat-ingat kembali ya, negatif B dibagi A, yaitu negatif B-nya berapa? Negatif 4 dan A-nya 1, jadi negatif dikurang negatif 4 dibagi 1 sama dengan 4, dan X1 dikali X2 sama dengan C dibagi A, C-nya negatif 8. Nah, ini tidak ada tanda min ya di sini, negatif 8 dibagi 1 sama dengan negatif 8. 2X1 kuadrat ditambah 2X2 kuadrat ini sama dengan 2X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ya. 2-nya dikeluarkan. Selanjutnya ini X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ini kita ubah menjadi X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 X2. Nah, X1 ditambah X2 ini adalah 4. Nah, ganti di sini dengan 4. 4 kuadrat dikurangi 2. X1 kali X2 berapa tadi nilainya? Negatif 8. Sama dengan 2 dikali 16 ditambah 16. Sama dengan 2 dikali 32 sama dengan 64. Kita lanjutkan soal nomor 6. Persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 18x ditambah 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Nilai dari 3 per x1 ditambah 3 per x2 adalah, nah, untuk menjawab soal ini maka kita harus mencari nilai A, B, C-nya. Selanjutnya apa? Mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ya. X1 ditambah X2 min B per A min 18 dibagi 3 sama dengan negatif 6. X1 dikali X2 C per A sama dengan 6 dibagi 3 2. Nah, selanjutnya ini kalau ini kan bentuknya pecahan, jadi kita samakan penyebutnya kita samakan X1 dikali X2, maka di sini 3
dikali X2 ya, supaya jadi X1 X2 kan pembilang dengan penyebutnya kita kalikan X2. 3X2 ditambah ini kita kalikan dengan X1, 3X1 dibagi X1 kali X2. Nah 3-nya di sini kita keluarkan, kita peroleh 3 dikali X2 ditambah X1 dibagi X1 kali X2 sama dengan X2 ditambah X1 nilainya berapa? Ini ya tadi negatif 6. 3 dikali negatif 6 dibagi X1 kali X2, 2. Negatif 18 dibagi 2 sama dengan negatif 9. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan negatif 7 adalah, di sini kita akan menyusun persamaan kuadrat baru. Kita ingat rumus menyusun persamaan kuadrat baru yaitu X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, koefisien X di sini adalah hasil penjumlahan dari X1 dan X2 dan konstantanya atau C-nya di sini adalah hasil perkalian kedua akar-akarnya X1 dikali X2. Maka kalau sudah diketahui akar-akarnya, kita mencari X1 ditambah X2-nya dan X1 dikali X2 ya. X1 ditambah X2 berarti 3 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 4. X1 dikali X2 tinggal kita kalikan 3 dikali negatif 7 yaitu negatif 21. Nah, di sini X1 ditambah X2-nya kalian ganti dengan negatif 4. Dan X1 dikali X2 kalian ganti dengan negatif 21. Maka persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat ditambah 4X dikurangi 21 sama dengan 0. Nah, mudah ya. Kita lanjutkan di soal nomor 8. Persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 12X dikurangi 16 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2X1 dan 2X2 adalah, nah di sini sama seperti tadi ya, tetapi diketahui persamaan kuadrat yang lain. Kita diminta menyusun persamaan kuadrat baru yang diketahui akar-akarnya 2X1 dan 2X2. Dari persamaan kuadrat yang diketahui yaitu 2X kuadrat ditambah 12X dikurangi 16 sama dengan 0, X1 ditambah X2-nya sama dengan negatif 12 dibagi 2 sama dengan negatif 6, dan X1 dikali X2-nya adalah negatif 8. Nah, menggunakan rumus ini ya. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat barunya kita misalkan alfa dan beta, maka yang diminta tadi akar yang pertama adalah alfanya sama dengan 2x1 dan betanya 2x2. Alfa ditambah beta, selalu kita mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ya. Kalau akarnya alfa dan beta, maka kita mencari alfa ditambah beta dan alfa dikali beta. Alfa ditambah beta, alfanya 2x1 ditambah beta, betanya berapa di sini? 2x2. 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 2 dikali x1 ditambah x2 sama dengan 2 dikali negatif 6 sama dengan negatif 12. Alfa dikali beta sama dengan 2x1 dikali 2x2 sama dengan 4 dikali x1 kali x2. x1 kali x2 nya berapa? Negatif 8. 4 dikali negatif 8 sama dengan negatif 32. Sudah kita dapatkan ya alfa ditambah beta dan alfa dikali beta. Maka di sini x kuadrat dikurangi tadi alfa ditambah beta adalah negatif 12. X ditambah alfa dikali betanya negatif 32 sama dengan 0. Persamaan kuadratnya X kuadrat ditambah 12X dikurangi 32 sama dengan 0. Selanjutnya soal nomor 9. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang mempunyai titik puncak 1, negatif 9 dan melalui titik 4,0 adalah, kita gunakan rumus
Ini ya. Nih, Y sama dengan A dikali X dikurangi XP kuadrat ditambah YP. Karena titik puncaknya 1, negatif 9, maka XP nya 1 dan YP nya negatif 9. Melalui titik 4,0, X nya sama dengan 4 dan Y sama dengan 0. Kita masukkan sini, Y nya kita ganti dengan 0. 0 sama dengan A dikali X nya ganti dengan 4. 4 dikurangi 1 ini XP ya, kuadrat ditambah negatif 9 sama dengan 0. 0 sama dengan A dikali 3 kuadrat ditambah negatif 9. 0 sama dengan 9A kuadrat. 9A dikurangi 9, maka A nya 1. A1 kita substitusikan kembali ke persamaan awal ya. Jadi A nya di sini ganti 1, X dan Y nya tetap, XP dan YP nya ganti XP nya 1 dan YP nya negatif 9. Y sama dengan, karena 1 boleh tidak kita tulis ya, X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Ini dari mana? Dari X dikurangi 1 kuadrat ya. Jadi A dikurangi B dikuadratkan, kan kemarin A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat, ini juga sama. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 dikurangi 9. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Jadi persamaan grafik fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Nomor 10, nomor terakhir di bagian 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Persamaan grafik fungsi pada gambar berikut adalah, jadi ini adalah fungsi kuadrat yang melalui 2 buah titik di sumbu X dan memotong 1 titik ya. Nah, X1 dan X2 ini kita ambil dari titik yang titik potong dengan sumbu X, yaitu X1 nya 2 dan X2 nya 7. X nya adalah 0 dan Y nya 14. Maka kita punya persamaan Y sama dengan A dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Nanti kalian bisa membuka catatannya kembali. Y nya tadi 14 sama dengan A dikali X nya tadi berapa? 0 dikurangi X1, 0 dikurangi 2 dikali 0 dikurangi X2, 7. 14 sama dengan A dikali negatif 2 dikali negatif 7. Nah ini kalau dikalikan 14 sama dengan 14A, maka A sama dengan 14 dibagi 14, 1. A nya 1. Kemudian kita substitusikan kembali, X dan Y nya tetap, yang kita ganti adalah X1 dan X2 nya. Y sama dengan 1 dikali X-2 dikali X-7. Nah ini kalau kita kalikan ya, X dikali X kuadrat dikurangi X dikali negatif 7 kan negatif 7X dikurangi lagi dengan negatif 2X, jadi negatif 9X ditambah 2 dikali 7, 14. Jadi persamaan grafik fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 9X ditambah 14. Oke, sekian untuk nomor 1 sampai dengan 10. Pada video selanjutnya adalah nomor 11 sampai 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.